Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sampah ini adalah masalah bersama. Indonesia akan bebas sampah itu tahun 2025. Itu menurut pemerintah. Tapi menurut penggiat lingkungan, Indonesia itu bersih sampah di tahun 2020. Sekarang sudah menginjak 2019. Ayo, gimana? Kita bukan cuman, hari sampah kita bersih-bersih, selfie-selfie gitu, megang sapu, megang scoop kayak gitu ya untuk bersih sampah. Tapi sudahnya habis kegiatan dalam hitungan menit kita nyampah lagi kotak-kotak makanan, snack-snack itu kita diamkan begitu aja, kita geletain dimanapun kayak gitu. Jadi banyak sekali yang sudah saya temuin kok seperti itu. Dan mulai dari situ saya mengamati bagaimana sih sampah itu terjadi, bagaimana nanti bumi ini gitu loh. Kalau misalnya sampah sedemikian. Pada 2013 akhirnya saya membuka bank sampah, terus saya mengadakan satu pencanangan yaitu sekolah bayar dengan sampah. Saya mulai mengajak-ngajak tetangga, tapi ternyata tetangga ogah gitu loh, ngapain gitu sampah. Akhirnya coba deh mulai dari murid TK dulu. Masa yang memang muatan-muatan positif yang harus kita masukkan itu sebenarnya ya dimulai dari anak usia dini. Karena apa? Dia belum punya konsep, pemikirannya masih lugu, masih polos. Kalau dibilang, "Nak, besok bawain ibu ya sampah ini," dia akan merengek ke emaknya. Emaknya otomatis akan mencari kan. Kalau anak TK itu dia akan membawa orang lain. Buat apa namanya? Ekonomi. Coba tanya. Buat apa kak? Buat apa kak? Coba tanya. Buat apa kak? Nah, buat ekonomi. Mamanya suka buang sembarangan nggak di rumah? Jangan kita salah mengarahkan kalau anak TK. Dan dia enjoy. Karena apa? Cara penyampaian di Junjung Biru mengajak dia, anak itu tidak serta-merta langsung gini. Tapi kita komunikasinya, menyampaikan pesannya lewat nyanyian gitu loh.
ada dialog gitu antara ibu guru sama siswa TK ya, murid TK. Tapi sebenarnya isi dari apa yang kita sampaikan itu adalah pesan. Pesan mengajak mereka untuk peran serta terhadap lingkungan. Jadi kalau menurut saya di TK itu yang disekolahkan bukan hanya muridnya, tapi yang perlu diedukasi itu orang tuanya. Karena orang tua akan membentuk satu pola asuh dan membentuk satu perilaku pada anak. Bagaimana menjadikan anak hebat kalau mamanya nggak hebat, jadi mamanya yang harus hebat dulu. Dan di sini pun mama-mamanya disediakan satu kegiatan, karena ini adalah suatu skill yang harus kita bangun, nggak juga bisa instan gitu kan. Kalau di perilaku konsumen, nanti mungkin bisa iniin kayak gitu. Ini buatan mama-mama ini loh, kreatif Bu. Jadi di sini no rumpi Bu. Nah, rumpinya buat kayak gini ya. Rumpinya buat mulut bisa bicara tapi tangan bergerak ya Mbak ya. Jadi nyambi-nyambi lah Mbak, ya Bu. Masalahnya di mana dia mau menjadikan anak hebat kalau mamanya sendiri nggak hebat. Jadi mamanya dulu yang harus kreatif, harus hebat. Ya. Jadi ketika anak saya itu yang pertama itu sekolah di Gunung Biru, jadi sekitar 9 tahun yang lalu. Yang kedua itu sekitar 6 tahun yang lalu. Nah, jadi yang waktu awal itu belum berbasis berbayar dengan sampah, jadi masih sekolah TK biasa. Anak ketiga itu saya sekolahkan karena tertarik dengan berbayar dengan sampah. Lebih unik kan, lebih unik. Kemudian di tempat lain belum ada yang berbasis seperti itu. Saya waktu awal itu berpikir, kena sekolah ini kok sekolah TK untuk anak-anak, pasti kan sampah kan kotor ya. Setelah saya tahu, oh ternyata lingkungannya bersih. Dan dia memiliki ciri khas dianjurkan untuk setiap hari membawa sampah. Jadi apapun dibawa, misalkan sampah-sampah anorganik, misalkan plastik, kemudian misalkan kertas-kertas kardus, bekas botol air mineral, pokoknya yang sifatnya anorganik. Jadi memang sampah-sampah sendiri. Kalau misalnya awal masuk itu nanti ada 2 tabungan. Jadi 1 tabungan sampah, 1 tabungan untuk murid-murid. Nah, tabungan sampah ini nanti kalau udah dicukup dihitung dalam 1 bulan, senilai dengan uang iuran, jadi kita nggak usah bayar lagi. Kayak gitu kan, jadi mungkin sewaktu-waktu mungkin kita kalau sampahnya nggak kotor-kotor nih ya Bang ya, bolehlah kita ambil. Ya, kita cariin tempat. Besar ya. Ini tahun kedua ya. Tahun kedua. Nah, yang ini ulang tahun ke berapa nih? Ulang tahun siapa ini? Zaman dulu ini pasti ini dia ngambil es krim ya Pak? Tahun pertama ini masih tahun pertama. Sebenarnya sampah organik itu mau diberlakukan juga, cuman untuk membentuk mindset tadi kan, apa iya sih ibu-ibu nanti aku bawa anak, karena ada yang bawa nenteng anak gitu ya, bawa sampah itu. Nah jadi mungkin itu akan dibicarakan di rapat kalau misalnya kita nanti setuju untuk mengelolanya, nggak cuma di rumah tapi di sekolah. Lagi pula kan sekarang Gunung Biru baru beli mesin untuk pencacah organik itu, jadi mungkin dalam jumlah banyak pun kita bisa tercover. Kalau sekarang takutnya nanti belum siap. Karena anak disekolahkan ke tempat yang berbasis dengan sampah untuk menjaga lingkungan, jadi karena sama kakak-kakaknya juga bilang gitu, ayo jangan buang sampah sembarangan. Kata
kata Bu Guru tuh buang sampah itu di kotak sampah. Jadi kalau misalkan kita membiarkan anak kita, kadang-kadang rasa malu, untuk apa sekolah di situ kalau kita juga nggak bisa mengatur anak kita seperti itu. Jadi ada rasa malu pada diri sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah sesuatu yang besar, kita harus merubah dari yang kecil dulu. Kalau misalnya dari kecil dia sudah sadar akan lingkungan, kebersihan lingkungan, otomatis dengan harapan dia besar nanti juga nggak akan lupa dan sudah terbiasa dengan pola hidup seperti itu, ya sudah sehat. Nah, mana? Kita memang tidak bisa memaksa ya, seperti membalikan telapak tangan. Tingkat penolakan itu selalu ada gitu. Tolong dong jangan buang di situ gitu loh. Tapi apa? Orang kan nggak bisa terima gitu. Sementara dari RT, RW, lurah atau siapapun yang harus memberikan informasi tidak sampai ke masyarakat mungkin ya, atau sudah tersampaikan, masyarakatnya yang memang bandel. Terus di paret-paret juga tolong jangan dibuang lagi di paret, dikumpulin, Kalau di dibuang. tempat saya ini kamu lihat sendiri kan, debu lagi nggak usah sampah kan. Ya, saya setiap pagi nyapu kan. Kamu tengok sendiri pekarangan saya kan. Nah, tengok sendirilah. Jadi kamu disamakan dengan orang lain, sama nggak kira-kira? Ya, Kalau saya ini, kalau masalah kebersihan saya jamin lah. Aku nggak mau kotor, aku mau bersih. Nah, nggak mau kotor aku. Jadi makasih. Jadi kalau- aku nggak pernah buang-buang sampah di got, nggak pernah. Yang buang sampah itu yang di toar-toar, bukan saya sendiri, semua orang buang di situ. Jadi saya ikut buang. Kalau orang satu pun nggak buang, saya juga ikut buang. Ya sekarang kita rubah. Sekarang kita rubah, biarlah uang buang kita Ya. sebagai warga yang baik. Aku minta tolong junjung biru juga di depan rumah Bibi. Ya. Jadi satu membahayakan Bibi juga kalau Iya. lewat di situ kan, kes membalik terus ada mobil yang lewat kaget, nah bahaya. Terus juga kasihan yang ngangkut sampahnya, yang mobil sampahnya, karena dia harusnya ngambil di Yang menegur tempat buang tuh sampah. seharusnya yang menegur itu jangan saya sendiri. Semua orang jangan Semua. dikasih. Setiap orang tahu kok, oh sampah tuh bau, ya kan, sampah itu mengganggu pemandangan, sampah itu menjijikkan, sampah itu kotor, tapi dia ngotorin yang lain, tempat yang lain. Jadi kesadaran itu memang sulit kalau tidak kita bangun dari sekarang, dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Mau nunggu kapan lagi, mau besok nggak akan pernah selesai. Yang namanya kalau kita mau buat sesuatu yang baik gitu ya, pasti banyak kendalanya. Karena setiap orang kan punya pemikiran sendiri, pasti ada pro dan kontra. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya sebenarnya patah arang ya, membuat saya ngedown. Kenapa ngedown? Karena pada dasarnya keluarga inti itu tidak mendukung sama sekali apa yang saya lakukan sejak tahun 2009. Jadi saya harus menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan itu
ada manfaat loh, bukan buat diri saya saja, tapi ada untuk orang banyak. Sampah sebenarnya tidak bisa kita hindari. Selama ada kehidupan, itu pasti akan menghasilkan sampah. Kita tahu nih di mana-mana bilangin, ayo pilah sampah dari sumbernya gitu kan. Ini organik, ini anorganik gitu kan. Ini yang sampah-sampah bla 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 yang lain-lain dan sebagainya. Bahkan kotak sampah pun warnanya merah, kuning, hijau. Nah, di sini kotak sampahnya sudah betul ada merek gitu kan, organik, anorganik. Tapi yang jadi problem, disuruh milah sampah pun dengan berbagai macam judul, tapi begitu kita lihat kok isinya enggak sesuai dengan apa yang tertera di mereknya. Satu ya. Kedua, jikapun itu terpilah, jikapun itu masuk sesuai dengan kategori warna atau merek yang tertera di kotak sampah itu, tapi kan diangkutnya pada mobil yang sama. Jadi kalau misalnya seperti itu, kira-kira ngefek nggak sih? Jadi ngapain? Ya udah nggak usah direpot-repot, udah aja satu kotak sampah. Tapi bukan itu permasalahannya. Karena apa? Kesadaran, dan itu harus dibangun. Bukan nggak bisa jadi sadar sendiri, karena tadi kita ini tidak semuanya cerdas menyikapi. Kalau misalnya saya sering ke kantor itu kan lihat sampah berserakan di pinggir jalan kan, di separator jalan itu kan masih banyak. Nah lagi pula kan ya belum ada kesadaran, belum lagi kalau kita masuk ke lorong-lorong kan masih banyak sampah yang dibuang sembarangan. Jadi belum kesadaran itu masih cukup kurang. Harapan saya mudah-mudahan yang membawa sampah ke Sekolah Junjung Biru itu bukan hanya siswa yang sedang sekolah di situ, tapi juga misalkan alumni yang sekolah di situ atau warga di sekeliling situ. Jadi memang apa yang diinginkan oleh sekolah itu memang benar-benar terwujud. Karena sekarang kan yang memberikan sampahnya itu hanya yang sekolah di Junjung Biru. Kalau yang warga belum ada warga situ. Harus hemat air. Jadi
kalau sudah dicuci, airnya langsung dimatiin dulu. Ya. Jangan bangga bumi ini warisan nenek moyang kita, tapi apa yang harus kita wariskan kepada generasi kita, kepada anak cucu kita terhadap bumi ini. Ini adalah tanggung jawab bersama, nggak ada terkecuali. Dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh penggiat lingkungan, oleh pemerintah, nggak bisa. Harus semua elemen masyarakat. Harapan saya, apa yang kita lakukan di sini akan berlanjut ke rumah dan akan berlanjut ke jenjang berikutnya. Baiknya sebenarnya untuk pendidikan pengolahan sampah ini harus diterapkan masuk dalam kurikulum.